Salawat dan salam kita hadirkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga telah dalam mengharapkan mendapatkan syafaat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pelajaran, mohon absensi terlebih dahulu. Siapa yang sudah hadir? Indra. Mana Indra? Sakit. Selebihnya hadir semua. Baik, baik kalau begitu kita doakan bersama semoga kita Indra dapat sembuh kembali sehingga dapat melaksanakan aktivitas ke sekolah untuk belajar bersama kita kembali. Oke, baik, minggu lalu kita membahas tentang meneladani perjuangan dakwah Rasul di Madinah pada pembahasan awal mula hijrah Nabi di Madinah ya. Jadi awal mula hijrah Nabi di Madinah. Nah, siapa yang masih ingat terhadap materi minggu lalu? Namun sebelumnya, sebelum Bapak bertanya pelajaran materi beberapa waktu lalu, Bapak mau tanya terlebih dahulu siapa yang tadi pagi sholat subuh? Sholat subuh semua, baik, alhamdulillah. Siapa yang tidak yang tadi berangkat ke sekolah menyalami kedua orang tuanya? Baik, semua menyalami kedua orang tuanya ya. Baik, kiranya demikianlah yang dapat kita lakukan. Berarti kamu telah mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu. Oke, baik, terkait tentang materi beberapa waktu lalu, minggu lalu kita akan membahas tentang awal mula hijrah Nabi ke Madinah. Kira-kira siapa yang masih ingat apa sih yang kita bahas? Apa yang menyebabkan tanda-tanda awal mula Nabi hijrah ke Madinah? Saya Pak. Ya, Wanda silakan. Bapaknya istri dan pamannya. Penduduk Madinah sendiri Rasul karena bukan Rasul semakin besar. Adanya 13 orang Madinah menemui Rasul di bukit agama untuk memeluk agama Islam. Kemudian sebab 3 orang dari Madinah yang menemui Nabi di Mekah, Abu Aus dan Qusay. Adanya konvoi Oke. Baik, jadi benar ya, terima kasih Wanda. Jadi ada 5 poin yang menyebabkan kenapa awal mula sekali ya, tanda-tanda awal mula Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama, wafat salah satunya adalah wafat istri Nabi di pamannya. Ada yang 13 orang yang menyusul Nabi dari Mekah ke Madinah ya, dari Madinah ke Mekah, sorry. Kemudian menyusul 73 orang ya kan. Kemudian adanya pemboikotan yang dilakukan oleh Quraisy terhadap Nabi dan penduduk Nabi. Baik, terima kasih. Tadi kita dan kamu masih mendengar materi yang dibahas beberapa waktu lalu. Nah, baik, sebelum kita membahas materi kita hari ini tentang substansi dakwah Rasul di Madinah, Bapak akan menjelaskan tujuan pelajaran kita. Tujuan pelajaran kita itu hari ini adalah kamu dapat menganalisis substansi, strategi dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi hari ini kita mau membahas tentang substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, berkaitan tentang materi substansi dakwah Rasul di Madinah, mari kamu kita semua hari ini mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini.
substansi dakwah Rasul di Madinah adalah yang pertama membina persaudaraan antara kaum Ansor. Tentang membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, pertanyaan siapa itu kaum Ansor, siapa itu kaum Muhajirin? Jadi kaum Muhajirin itu adalah pengikut-pengikut Nabi ya, untuk pengikut Rasul yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kaum Ansor itu adalah sebutan untuk orang-orang yang mendukung atau pengikut-pengikut Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu disebutkan kaum Muhajirin. Kemudian kaum Ansor itu siapa? Kaum Ansor itu adalah sebutan untuk penduduk asli orang Madinah ya. Jadi kami dapat mengetahui apa perbedaan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, kemudian ketika Nabi di Madinah ya, pada saat itu apa sih yang dilakukan oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin? Nah, jadi kita ketahui sebelumnya bahwa awal mulai hijrah Nabi itu kan adanya beberapa orang yang meminati kan dari Mekah, dari Madinah ke Mekah. Pada saat itu Rasul masih Mekah. Jadi orang-orang Madinah itu beberapanya meminati untuk mengajak Nabi ke Madinah. Untuk apa? Untuk mensiarkan ajaran agama Islam. Nah, lantas apa sih yang dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor di Madinah pada saat itu? Pertama, jadi Nabi itu disambut dengan baik ya. Jadi Nabi itu disambut dengan baik dan hormat, layaknya sebagai tamu. Kemudian memperlakukan seperti saudara sendiri. Kemudian mereka mengumandangkan syair ya, di mana syair itu orang tujuh bulan purnama katanya. Jadi Saniyati Wadani. Ya, jadi intinya mereka itu bergembira. Jadi Nabi Muhammad dan pendukungnya itu disambut dengan baik oleh penduduk Madinah pada saat itu ketika Nabi tiba di Madinah. Substansi yang kedua adalah membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Nah, apa yang dilakukan Nabi di sini? Jadi Nabi di sini memberikan kebebasan beragama, ya. Kemudian melakukan azan, sholat dan puasa. Kemudian menerapkan prinsip-prinsip keislaman. Nah, tentang kebebasan beragama di sini maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad itu memberikan kebebasan beragama itu tidak ada paksaan. Jadi ketika mensiarkan agama Islam tidak serta-merta Nabi itu memaksakan orang kafir itu untuk ajaran Islam. Tidak demikian ya. Begitupun yang lainnya melakukan azan, yang melaksanakan orang-orang melakukan perintah sholat dan berpuasa serta menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, tentang prinsip-prinsip kemanusiaan ini tentunya nanti mengajarkan yang telah kita ketahui bahwa agama itulah yang dapat diterapkan ataupun yang diajarkan kepada penduduk yang tersebut. Substansi yang ketiga adalah mengajarkan pendidikan politik, ekonomi dan sosial. Nah, jadi selain Nabi itu mengajarkan, menganjurkan, mengajak, menyeru tentang keislaman, Nabi juga telah mempersiapkan mengajarkan berbagai ilmu politik, ilmu ekonomi dan ilmu sosial. Baik, nah, jadi sesuai dengan pemaparan materi singkat yang dapat sampaikan hari ini, kiranya kamu dapat memahami ya, dan terlebih dari itu sebelumnya minggu lalu kan kita dan kamu sudah kelompok 1 sudah presentasi ya, berarti sekarang tinggal kelompok selanjutnya kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya beberapa waktu di bulan ini. Kelompok 2 ingin mempresentasikan substansi dakwah Rasul di Madinah. Yang pertama, membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang kedua, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Dan yang ketiga, mengajarkan pendidikan politik, ekonomi dan sosial. Demikian presentasi kami. Teman-teman yang ingin bertanya silakan bertanya. Baik, dari presentasi kelompok 2 tentang substansi dakwah Rasul di Madinah, ada yang ingin bertanya silakan. Saya Pak. Baik Pak, silakan ya Pak. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimanakah isi dari piagam Madinah tersebut? Oke. Baik, nah jadi si Eva beliau menyimak
tadi kelompok penyaji ada menyampaikan tentang substansi dakwah Rasul di Madinah, adanya tentang apa itu? Membina persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Dan tadi disinggung ada tentang piagam Madinah. Nah, apakah isi piagam Madinah? Begitu ya pertanyaannya ya. Silakan menjawab. Bapak dulu. Ingin menjawab pertanyaan dari Dewa Alfijah tentang isi piagam Madinah adalah piagam Madinah berisi politik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan semua masalah masyarakat Madinah berdasarkan semangat musyawarah dan berlandaskan keadilan. Agama yaitu rakyat Madinah bebas memilih dan mengamalkan agama masing-masing. Selain itu mereka perlu menghormati agama yang demikian presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, nanti kamu akan silakan seperti biasa mengerjakan proses. Bapak akan kirimkan ke linknya. Nanti kamu silakan mengerjakan proses terkait sudah sejauh mana kamu memahami materi hari ini ya. Dan nanti silakan dikerjakan saja. Nanti Bapak akan coba cek melalui link yang sudah Bapak berikan. Kiranya demikian untuk materi hari ini, yakni materi tentang pembahasan substansi dakwah Rasul di Madinah. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kamu pahami dan dapat kita terapkan. Dan nanti jangan lupa kamu boleh mengerjakan tugas-tugasnya serta dibaca-baca kembali bukunya. Dan kita akan bertemu di pembahasan yang akan datang untuk kelompok selanjutnya di minggu depan. Akhir kata, apabila ada kesilapan Bapak mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.